Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Kamal Tekno dan ini adalah HP Xiaomi Mi A3. Sebelum saya lanjut, mohon dukungannya ya dengan cara klik like dan subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Dan langsung saja, sebenarnya HP ini keluar sudah cukup lama ya, yaitu di tahun 2019. Dan pada saat launching harganya sekitar 3 jutaan. Dan di tahun ini bahkan di toko-toko marketplace banyak yang menjual dengan harga kurang lebih 1,7 jutaan. Tapi ternyata teman-teman tidak sesuai ekspektasi dan tidak sesuai apa yang dideskripsikan. Yang pertama soal penyimpanan. Kalau kalian lihat di toko baik Shopee maupun Topet mencantumkan kapasitas RAM sebesar 6 GB dan internal sebesar 128 GB. Akan tetapi unit yang datang hanya menggunakan RAM sebesar 4 GB dan penyimpanan internal sebesar 64 GB. Dan bukan hanya itu, prosesor yang tertulis di box dan di dalam HP tentunya berbeda. Di box menggunakan prosesor Snapdragon 675, sedangkan di HP tetap menggunakan prosesor Snapdragon 665 seperti informasi di GSM Arena. By the way, sebenarnya unit ini mau saya kembalikan. Akan tetapi tanpa saya sadari ternyata kepencet dibatalkan komplain. Jadi ya mau gimana lagi, diterima saja lah. Dan ini saya jual murah saja, hanya 1.300.000. Dan di video ini saya akan uraikan beberapa hal yang bisa kalian dapatkan di harga 1,3 juta. Yang pertama adalah HP ini menggunakan panel layar Super AMOLED dengan desain fingerprint sudah di dalam layar atau fingerprint in-display. Dan juga tidak lupa ada fitur face unlock-nya. Dan menurut saya respon fingerprint-nya ini cukup cepat dan responsif teman-teman. Bahkan tidak ada kendala ketika saya memakaikan TG atau pelindung layar. Tetap lancar dan smooth. Oh iya, HP ini tergolong compact ya, karena ukurannya hanya 6,09 inch saja. Dengan resolusi HD sebesar 720 x 1560 pixel saja. Jadi biarpun panel layarnya menggunakan Super AMOLED, tapi menurut saya kurang begitu bagus. Tapi tentu saja jika dibandingkan dengan panel IPS, jelas lebih bagus ini. Dan bagian dagu cukup tebal teman-teman. Kemudian karena ini HP keluaran cukup lama, tahun 2019, maka refresh rate hanya mentok di 60 Hz saja. Dan untuk opsi layar tidak selengkap MIUI. Karena HP ini menggunakan OS Android One teman-teman. Dan yang perlu kalian perhatikan, OS Androidnya tidak bisa di-upgrade dan hanya mentok di Android 11 saja. Dan setelah saya cek, ini sudah di UBL ya, atau Unlock Bootloader. Mungkin untuk ganti ROM atau suntik IMEI saya juga kurang tahu. Yang pasti OS Android One ini sangat smooth sekali teman-teman. Kalau kata penjualnya sih ini distributor, akan tetapi resmi. Saya juga kurang tahu maksudnya gimana. Yang pasti IMEI-nya aman. Untuk prosesor Snapdragon 665, kalau boleh saya jujur, ini cukup anget kalau dipakai untuk main sosmed dan juga gaming. Dan baterainya juga relatif boros ya teman-teman. Sehari ngecas bisa sampai 2 kali untuk pemakaian intens. Dan kalau kalian cek di pengaturan, sebenarnya nggak ada informasi soal RAM, hanya ada penyimpanan saja. Oh iya, untuk kelengkapan dan aksesoris yang dikirimkan lengkap, ada dus, ada charger, dan ada kabel. Akan tetapi dus, charger, dan kabel semuanya KW teman-teman. Oke, mari kita bicara soal kamera. HP ini dibekali 3 buah kamera dengan kamera utama sebesar 48 megapiksel dan ada lensa ultrawide-nya. Dan entah kenapa, kalau menurut saya hasilnya jauh lebih bagus daripada HP-HP Xiaomi keluaran sekarang. Yang seri Redmi ya, bukan yang seri Xiaomi. Kalau kalian bandingkan dengan HP-HP sekelas Redmi 10 atau Redmi Note 10, Redmi 9, atau mungkin yang terbaru Redmi 12, soal hasil, HP ini masih yang terbaik di antara HP-HP yang saya sebutkan tadi. Dan kabar baiknya di harga 1,3 juta, kalian sudah mendapatkan HP yang bisa merekam sampai 60 fps. Hasilnya smooth, tidak patah-patah, akan tetapi karena tidak adanya fitur stabilizer atau OIS,
maka hasil perekaman yang ditampilkan belum bisa dikatakan bagus, apalagi ketika saya mencoba menggoyang-goyangkan HP. Hasilnya ya kayak gitulah, gempa tremor lah. Kalau mau hasil terbaik ya bisa gunakan stabilizer portable. By the way, setup 3 buah kamera masing-masing. Yang pertama kamera utama 48 megapiksel, kemudian kamera ultrawide sebesar 8 megapiksel dan kamera deep sensor sebesar 2 megapiksel yang digunakan untuk mode bokeh. Sebenarnya HP ini bisa merekam sampai 4K loh, akan tetapi hanya mentok di 30 fps saja. Jadi saya sarankan untuk men-set di 1080 karena bisa sampai merekam di 60 fps teman-teman. Kemudian untuk kamera depannya hanya satu buah kamera sebesar 32 megapiksel. Ini juga bisa merekam sampai 1080 akan tapi hanya 30 fps saja. Kalau ditanya kira-kira worth atau tidak untuk membeli HP ini, saya rasa worth ya, karena harganya cukup murah. Hanya 1 jutaan kalian sudah mendapatkan HP dengan fitur yang cukup komplit dan dengan OS Android One yang smooth sekali teman-teman. Dan akhir kata, dukung terus channel kami dengan cara like, comment, dan subscribe. See you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.